Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Karlina, NIM 2020 A1H109, kelas D PGSD. Di sini saya akan menjelaskan makna dan nilai Pancasila, moralitas internal dan eksternal. Soal yang pertama yaitu masalah korupsi di Indonesia. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar, dari tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Di Indonesia, korupsi adalah masalah yang hingga saat ini masih belum teratasi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan oleh berbagai upaya. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu masyarakat, individu, generasi muda, pihak politis ekonomi, dan bangsa maupun biografi. Di Indonesia terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, yaitu hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Adapun soal yang kedua yaitu cara mengatasi korupsi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang telah merdeka dan saat ini perlu adanya suatu sistem hukum yang dapat memberikan kepastian eksistensinya sebagai negara yang merdeka. Bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan, Indonesia telah memiliki sumber hukum yang mumpuni. Salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia yaitu dengan memberantaskan korupsi yang merupakan suatu masalah yang sangat masif di Indonesia. Perlu sistem hukum yang dapat mengakomodasikan suatu tindak pidana yang telah dianggap kejahatan luar biasa oleh pemerintah saat ini. Kebijakan berupa undang-undang tentang tindak pidana korupsi yang saat ini telah menyatakan adanya hukuman mati untuk para koruptor. Senyatanya tidak membuat para pelaku korupsi takut melakukan korupsi. Keadaan ini dapat ditelah bahwa adanya hukuman mati bagi para koruptor. Hal ini dikarenakan acuan negara Indonesia dalam pembuatan kebijakan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Baik, soal yang ketiga yaitu adapun makna Pancasila sebagai solusi pencegah anti korupsi di Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan atau keagamaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integrasi bangsa dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang melibatkan semua unsur yang ada di negara, baik pemerintah legislatif maupun masyarakat. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, soal yang keempat yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar, terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasikan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, nilai praksis sesungguhnya menjadi batu uji
apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dapat memberikan bangunan sistem hukum yang bebas dari korupsi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Cara Pancasila sebagai sumber hukum membentuk sistem hukum, yaitu dengan mendasarkan seluruh kebijakan nasional berdasarkan moral dan karakteristik asli bangsa Indonesia. Sehingga korupsi dapat dicegah bukan karena adanya hukuman mati dalam undang-undang, namun korupsi dapat dicegah oleh karena bangunan moral dan bentuk dari moral yang ada dalam Pancasila. Di sini letak Pancasila dalam memberantas korupsi dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.